Di sini kelompok 15 akan menjelaskan tentang ius constitutum, ius consciendum, dan pluralisme hukum. Pertama, pengertian ius constitutum adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, namun belum merupakan norma dalam bentuk perundang-undangan atau berbagai ketentuan lain yang diharapkan berlaku pada waktu mendatang. Pembedaan ius constitutum dengan ius constituendum. Pembedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum terletak pada faktor waktu, yang mana ius constitutum adalah masa kini dan ius constituendum adalah masa mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat. Oleh karena itu, kalangan tertentu berpendapat bahwa setelah diundangkan maka ius constituendum menjadi ius constitutum. Perubahan ius constituendum menjadi ius constitutum. Surjanus Sukanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa ius constituendum berubah menjadi ius constitutum dengan cara: pertama, digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru. Kedua, perubahan ius constituendum menjadi ius constitutum terjadi jika perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru. Ketiga, perubahan melalui penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini dahulu merupakan ius constituendum, dan yang terakhir, perubahan itu terjadi seiring dengan perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris. Pluralisme terdiri dari dua kata, plural yaitu beragam, dan lisme yaitu paham. Jika kedua arti itu digabungkan mengandung makna yang berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pengusaha atau pemerintah. Jadi pengertian pluralisme hukum diartikan sebagai keragaman hukum. Lalu gerakan pluralisme hukum di Indonesia. Perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta. Hukum adat ditampilkan sebagai lawan dari hukum. Negara yang memberi kebebasan perampasan tanah adat. Di tataran praktis, gerakan untuk mendorong pengakuan masyarakat adat semakin masih dilakukan pro masyarakat adat. Di antaranya dengan melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat di sejumlah tempat dan pendokumentasian hukum-hukum adat, karena dua inilah yang menjadi syarat utama untuk diakuinya keberadaan masyarakat adat. Macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia terdiri dari 3. Pertama, yaitu hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke bumi, maka ia memulai hidupnya dalam aturan hukum adat yang berada di lingkungannya. Maka, hukum adat itu lahir karena adanya suatu masyarakat yang berada di suatu lingkungan hidupnya. Kedua, yaitu hukum Islam. Secara umum, hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air. Ketiga, yaitu hukum Barat. Hukum Barat terdiri dari dua sistem hukum, yaitu civil law dan common law. Civil law dalam suatu pengertian merujuk ke seluruh sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, negara-negara Timur Dekat, dan sebagian besar wilayah Afrika, Indonesia, dan Jepang. Sistem ini diturunkan dari hukum Romawi kuno dan pertama kalinya diterapkan di Eropa berdasarkan Romawi hukum privat yang dapat diaplikasikan terhadap negara dalam konteks domestik. Common law adalah sistem yang dikembangkan di Inggris karena didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris yang disebut common law. Sekian penjelasan dari kami mengenai ius constitutum, ius constituendum, dan pluralisme hukum. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat menjadi manfaat. Terima kasih.